ini yang membuat saya bingung guys ya. Saya bingung ini, Aka ini mengatakan bahwa susah mencari nasi putih di Malaysia. Oh my god, ini yang membuat saya heran lagi guys ya. Betul-betul saya heran. Heran saya dengan kata-kata Aka ini ya. Karena ini yang harus ditiru ya guys ya. Ini yang harus kita tiru dari negara Malaysia. Betul-betul ya guys ya. Dan menundukkan kepala. Seperti ini guys. Ini adalah adab yang sangat luar biasa menurut saya. Mungkin itu adalah hal kecil saja yang dilakukan oleh orang Malaysia di Malaysia. Tapi tidak bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya saya di sini guys yang merasa sangat senang, sangat berbahagia seperti biasa karena kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Ya, tak lupa saya mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, satu video yang unik dan menarik lainnya ya guys ya, yang tentunya membuat saya penasaran dan ingin segera langsung melihat atau juga mereaksi video tersebut ya guys ya. Nah, kali ini video terkait tentang culture shock orang Indonesia selama berada di negara Malaysia. Nah, ada banyak sekali guys ya video-video semacam ini telah saya reaksi guys ya, karena ada banyak orang Indonesia yang mengalami culture shocknya saat pertama kali ke negara Malaysia. Tapi yang satu ini sangat berbeda guys ya, berbeda sekali. Bahwa dia mengaku ya guys ya, ada banyak kejutan yang ia terima selama di negara Malaysia. Salah satunya adalah ini menurut pengalaman dia guys ya, dia sangat shock karena dia katakan ya bahwa dia sangat sulit untuk menemukan nasi putih di Malaysia. Nah, ini maksudnya apa ya guys ya? Kenapa dia mengatakan dia sangat sulit menemukan nasi putih di negara Malaysia? Saya tak tahu nih guys ya, kita akan langsung saja mereaksi video itu karena saya sangat penasaran guys ya. Betulkah nasi putih susah ditemukan di Malaysia? Lalu apalagi guys ya hal-hal yang membuat dia kaget dan shock saat berada di Malaysia? Nasi putih susah. Oke, langsung saja kita mereaksi video itu guys ya. Tanpa banyak berbasa-basi, ini videonya. Tidak ramah itu sih. Apa sih maksudnya gue? Sulfani Love Traveling. Like, share, komen, dan subscribe. Hai, selamat malam guys. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Malam ini lagi ngeteh nih. Lagi ngeteh sama adik-adikku tersayang yang cantik jelita. Ada adikku sama ipar. Nah, di vlog kali ini saya mau cerita atau mau sharing apa aja sih yang bikin hal-hal apa saja yang bikin saya kaget waktu saya pertama kali ke Kuala Lumpur kemarin. Istilah zaman sekarang itu culture shock. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Link udah aku taruh di deskripsi ya. Dari kalian itu sangat berat. Jadi hal pertama yang bikin saya shock itu ini. Ternyata di sana banyak sekali orang India atau orang-orang Bangladeshnya gitu. Saya mikir karena itu Malaysia, negara Melayu mayoritasnya, pasti banyak orang-orang Melayu mayoritasnya kan, tapi ternyata yang saya lihat saat di sana ternyata banyak sekali orang-orang Indianya. Orang-orang Melayu sedikit banget kalau menurut saya. Yang kedua, di sana itu susah banget cari nasi putih. Yang banyak itu nasi lemak atau nasi berbumbu lainnya seperti yang sering saya bilang di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau berlibur panjang di sana dan kita itu tipe orang yang tidak bisa kalau tidak makan nasi putih, mendingan bawa aja rice cooker sama beras, atau bawa rice cooker aja, nanti berasnya bisa beli sendiri di sana. Kita masak sendiri aja karena kalau di restoran-restoran itu susah banget nyarinya. Nah, terus hal yang bikin kaget lainnya itu tunggu lalu lintasnya tuh tunggu guys ya.
Jadi apa yang kakak pikirkan ini ya, ternyata beda dengan apa yang saya pikirkan selama ini tentang Malaysia, guys. Bahwa kakak ini mengatakan dia sangat mudah menemukan orang-orang India dan juga orang Bangladesh di Malaysia. Bahkan orang Melayu itu sangat sedikit di Malaysia itu katanya, guys ya. Itu katanya. Tapi kalau saya berpikir bukan seperti itu ya. Sebenarnya saya juga di Kuala Lumpur itu menemukan orang-orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Bangladesh, orang Nepal, karena saya sudah tahu terkait tentang Malaysia ini adalah negara yang multikultural, ya, yang mana banyak budaya yang ada di sana, guys ya. 3 bangsa besar, Cina, India, Melayu, dan juga internasional berkumpul di sana, guys ya. Tapi kalau saya berpikir orang Melayunya sedikit di sana, ini saya rasa tidak juga ya, karena saya begitu banyak menemukan orang Melayu di Kuala Lumpur ya. Dan yang kedua itu yang membuat saya heran ya, guys ya. Ini mungkin ilmu pengetahuan saya kurang di sini ya. Bahwa Aka ini mengatakan sangat sulit untuk menemukan nasi putih. Nasi putih ini maksudnya nasi yang tidak diberi campuran penyedap rasa dan santan apapun ya, guys ya. Seperti nasi beras yang dimasak menjadi nasi ya, guys ya. Seperti itu ya. Apakah memang sulit mencari itu? Saya rasa di kedai-kedai mamak banyak juga ya menawarkan nasi putih ya, guys ya. Tapi saya rasa seperti itu. Tolong Anda komen ya, guys ya, beritahu saya. Betulkah sesulit itu cari nasi putih di Malaysia? Tapi kalau saya rasa enggak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Live. Teratur banget kalau menurut saya. Dan di saat saat mobil-mobil berhenti di lampu merah pun tuh mereka tetap jaga jarak gitu loh. Ini mungkin hal positif yang bisa kita adopsi dari Malaysia. Betul. Karena kalau di Indo kan mau saat jalan atau mau saat di lampu merah pun nggak ada yang jaga jarak. Jadi tetap aja dempet-dempetan dan tidak ada yang jaga jarak aman, tidak ada yang jaga jarak aman. Terus selanjutnya tuh, jadi di sana itu kalau misalnya lewat jalan tol tuh nggak perlu pakai tap kartu kayak di Indo, yang itu mungkin yang bikin antri juga kan. Jadi walaupun itu jalan tol tetap aja kadang-kadang macet karena harus tap kartu. Sementara kalau di sana enggak, kalau lewat tol ya lewat aja, dan ternyata itu ada alat entah semacam GPS atau apanya, jadi langsung sensor ini mungkin ya. Kartunya mungkin kayak tertempel di kartu atau apalah itu yang tertempel di kaca setiap mobil itu, sehingga mereka bayar tolnya pakai cara seperti itu. Nah, terus hal lainnya lagi yang bikin shock itu ternyata tidak semua orang-orang warga negara Malaysia itu bisa bahasa Melayu. Waktu itu kita naik Grab, kebetulan orang Chinese. Pas kita ajak ngobrol pakai bahasa Melayu, dia nggak ngerti. Dia bisanya bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Saya nggak bisa nggak bisa bahasa Melayu. Dia bisanya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah guys, ini jadi pertanyaan saya. Apa betul yang dikatakan Kak ini bahwa tidak semua orang Melayu itu bisa berbahasa Melayu? Bahkan mereka itu berbahasa Mandarin juga berbahasa Inggris, tapi tidak bisa bahasa Melayu. Padahal mereka adalah orang Malaysia. Tolong Anda komen aja, guys ya. Anda beritahu saya, karena saya belum berjumpa lagi orang yang semacam itu. Oke, baik. Ternyata pas saya tanya teman di sana, di orang Malaysia, bahwa ternyata mereka itu kayak sekolah aja itu beda antara sekolah orang Melayu, sekolah orang India sama sekolah orang Chinese gitu. Jadi di sekolah itu mereka tetap pakai bahasa sesuai dengan keturunan mereka. Yang bahasa India pakai bahasa India, yang betul ya. Orang Chinese tetap pakai bahasa Mandarin, dan orang Melayu tetap pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Jadi itu mungkin yang membuat Malaysia itu memilih bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, mungkin sebagai alat komunikasi antar warga negara di sana yang berbeda ras. Terus yang terakhir yang bikin kaget adalah mereka, ini menurut opini saya ya, semoga orang-orang Malaysia tidak tersinggung, dan mungkin ini bisa jadi bahan masukan aja mungkin buat orang-orang di sana untuk bisa lebih baik. Dan mereka ternyata tidak seramah orang kita, orang Indo.
di pelayanan publiknya pun mereka tidak seramah kita. Kalau misalnya kita di tempat-tempat yang di customer service atau di pelayanan publik lainnya itu biasanya pakai moto senyum salam sapa. Apa yang bener yang mana, Kong? Salam senyum sapa. Senyum salam sapa ya. Senyum salam sapa gitu. Misalnya kalau ada yang mau nanya gitu kan, kita biasanya selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Kalau di kita, kalau di sana enggak, mereka tuh kalau ada yang nanya ya udah dia dengerin aja kita nanya, terus udah mereka jawab sesuai dengan pertanyaan kita. Teman saya yang orang Malaysia pun mengakui itu, bahwa kalau orang Malaysia itu nggak tahu ya, mungkin bukan maksudnya tidak ramah, mungkin mereka budayanya mereka memang seperti itu. Jadi kalau ngomong tuh langsung satset nggak pakai unggah-ungguh kayak di kita. Itu sih beberapa hal yang bikin shock atau kaget saat kita di sana. Jadi kalau saran saya sih, sebelum ke sana tuh turunkan aja ekspektasi kita. Tapi setelah saya turunkan ekspektasi saya, malah saya melihat bahwa mereka tidak ramah itu sih. Apa sih maksudnya? tidak ramah itu kok. Sama mereka ya enggak, maksudnya ya enggak selalu tidak ramah gitu loh. Akhirnya setelah menurunkan ekspektasi ketemu juga ternyata sama orang-orang yang ada juga yang ramah, walaupun ya mungkin tidak seperti kita nih. Itu aja yang bisa saya share hari ini. Ditunggu video-video selanjutnya dari saya. Dan sudah kita saksikan nih guys ya, bagaimana culture shock Aka ini yang berasal dari Indonesia saat first time masuk ke negara Malaysia. Ada beberapa hal yang dia katakan, yang dia rasakan selama situasi yang ada saat dia berada di negara Malaysia guys ya. Namun mohon maaf guys ya, mohon maaf sekali apabila ada bagi teman-teman semua yang tersinggung dengan kata-kata Aka ini. Namun Aka ini bukan ada menyinggung hati siapa-siapa, ini adalah murni dari pengalaman pribadi dia guys ya. Apa yang dia rasakan selama di negara Malaysia, itulah yang dia katakan. Tapi hal-hal yang dia sebut itu tidak semua negatif guys ya, bahkan banyak hal-hal yang positifnya kita akan singgung. Tadi Aka ini membahas terkait tentang banyaknya orang asing seperti orang India, Bangladesh, orang Cina di negara Malaysia, tapi orang Melayunya itu sedikit, tidak banyak dia jumpai. Mungkin Aka ini sedikit keliru, ya bahkan saya hanya 4 hari di Malaysia, saya tidak terlalu sulit untuk menemukan orang-orang Melayu yang ada di sana. Bahkan di bandar besarnya Kuala Lumpur, banyak sekali ya guys ya. Tapi mungkin Aka ini perlu banyak mendapatkan informasi lagi ya guys ya, terkait negara Malaysia adalah negara multikultural, banyak orang yang berbentuk orang asing seperti etnis atau juga bangsa India, bangsa Cina, dan juga internasional. Di situ banyak sekali guys ya, karena memang banyak turis wisatawan asing yang datang ke sana, dan mereka memiliki 3 bangsa besar, tidak seperti kita ya guys ya. Kalau di Indonesia mungkin apa yang Aka itu pikirkan sama dengan yang saya pikirkan. Kemana-mana tempat, pergi kemana-mana pun, itu kami melihat wajah perawakan yang sama dengan saya ini, seperti orang-orang Melayu lainnya ya guys ya, sama dengan saya di tempat saya dan juga di kebanyakan daerah-daerah Indonesia lainnya guys ya. Tapi sewaktu mereka pergi ya berkunjung ke negara Malaysia, mereka itu sedikit shock ya, karena ada banyak orang-orang asing yang berparas Asia Selatan mungkin di negara Malaysia. Itulah yang membuat mereka kebingungan ya guys ya. Tapi kalau menurut saya, hal positifnya adalah Malaysia adalah negara yang paling disukai oleh orang-orang dari negara Asia Selatan itu guys ya, masuk berkunjung ke negara Malaysia. Bahkan Cina Tiongkok pun menjadikan negara Malaysia sebagai salah satu destinasi utama mereka saat bercuti ya guys ya, seperti itu. Lalu dikatakan Aka ini yang membuat saya bingung guys ya. Saya bingung ini, Aka ini mengatakan bahwa susah mencari nasi putih di Malaysia. Oh my god, apakah memang benar itu guys ya? Saya nggak tahu, silahkan Anda komen aja, karena memang selama saya di Malaysia saya tidak pernah makan nasi putih guys. Saya makan sate kajang, nasi lemak, nasi kandar ya guys ya, dan mungkin nasi putih.
Ada ya, pasti ada. Tinggal kita masuk ke kedai mama atau ke kedai-kedai restoran makan lainnya, kita pesan nasi putih, pasti ada ya guys ya. Atau mungkin definisi nasi putih di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda guys. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa nasi putih di Indonesia itu adalah beras yang dimasak dengan air putih, lalu sudah masak menjadi nasi yang tidak ada rasa seperti itu guys ya. Itu dinamakan dengan nasi putih. Atau mungkin bagi Anda yang mungkin nanti jangan salah paham ya guys ya, mungkin definisi nasi putih itu berbeda dari Indonesia dan negara Malaysia guys ya, seperti itu. Dan dia mengatakan lagi tentang ketertiban ya guys ya. Nah, ini yang harus ditiru ya guys ya. Ini yang harus kita tiru dari negara Malaysia. Betul-betul ya guys ya, yaitu adalah ketertiban untuk berlalu lintas. Tidak adanya horn, tidak adanya menyalip kiri kanan, ya selalu rapi, tidak ada yang melanggar lampu merah, seperti itu ya guys ya. Dan jadi gaya hidup tertib ini memang betul-betul bukan hanya harus ditiru oleh Indonesia, tapi juga banyak negara yang telah melakukannya ya, dan itu sangat berhasil ya, menjaga ketertiban dan juga keamanan untuk berlalu lintas di banyak negara ya guys ya, seperti Singapura juga, bahkan itu juga dirasakan di Brunei Darussalam dan Malaysia ya guys ya. Dan selanjutnya dia katakan bahwa tol itu tidak ada tap ya. Nah, lagi-lagi guys ya, kita membahas tentang kecanggihan teknologi yang ada di negara tetangga kita Malaysia. Ya, karena menurut saya pribadi di tempat saya yang sudah saya lakukan saat saya berkereta ya atau berkendara, itu saya tap masuk ke tol itu memang harus buka kaca, lalu saya tempelkan kartu, maka palang akan terbuka, saya pun bisa lewat ya. Tapi kalau di Malaysia itu hal demikian sudah tidak dilakukan lagi ya. Karena saya juga merasakan saat ke Malaysia, saya juga berboncengan dengan sahabat saya yang ada di atau orang Malaysia guys ya. Masuk ke jalan tol itu udah pakai sensor ya. Nah, itu keren ya guys ya. Dan hal itulah yang harus juga kita tiru guys, hal-hal seperti itu. Seperti ketertiban lalu lintas dan juga teknologi-teknologi yang ada di tol ya. Kita jangan menutup diri ya untuk kemajuan teknologi yang baru yang akan masuk ke negara kita. Kita harus pelajari dan pelajari lagi ya guys ya. Dan selanjutnya lagi dia katakan bahwa tidak banyak orang Malaysia yang menguasai bahasa Melayu. Nah, ini guys, ini yang membuat saya heran lagi guys. Betul-betul saya heran. Heran saya dengan kata-kata AK ini ya. Bahwa tidak banyak orang Malaysia atau tidak semua orang Malaysia itu memahami atau juga menguasai bahasa Melayu. Yap, di sini guys ya, saya bahas bahwa tiga bangsa tadi ya guys ya, tiga bangsa ini menjadi sangat kuat, itu bangsa India, Melayu, dan juga Cina ya guys ya. Karena inilah yang saya pertanyakan juga guys ya. Saya juga bertanya, mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya, bahwa dari pendidikan mereka di masa kecil hingga di level university, itu bahasa Melayu tidakkah dipelajari dari etnis Cina ataupun India guys? Tolong Anda komen ya. Atau terkhusus bagi mereka-mereka yang bersekolah ada etnis-etnis tersendiri, seperti contoh bangsa Cina itu bersekolah di sekolah-sekolah Cina dari level bawah hingga level university, itu bersekolah di university bangsa Cina juga. Nah, di dalam itu apakah tidak ada kurikulum yang mengajarkan bahasa Melayu guys? Tolong Anda komen ya guys ya. Karena AK ini mengatakan bahwa apa yang dia rasakan saat naik Grab ya, drivernya itu tidak bisa berbahasa Melayu. Betulkah dia orang Malaysia atau bagaimana? Dia tidak bisa bahasa Melayu guys. Tolong Anda komen ya, Anda beritahu saya. Dan terakhir dia katakan bahwa orang Malaysia tidak ramah. Nah, tidak ramah ini kalau saya pikir sangat berbanding terbalik ya. Karena apa yang saya rasa, saya lihat di sana, mungkin kalau orang Melayu ya, saya rasa, saya tidak mengatakan yang lain ya guys ya, ini pengalaman saya pribadi ya guys ya, bahwa orang Melayu yang telah saya jumpai di Malaysia itu bahkan melebihi dari kata ramah. Saya suka saat mereka bercakap dengan seperti ini guys, ya, dengan tangan menekuk di dada seperti ini dan menundukkan kepala. Seperti ini guys. Ini adalah adab yang sangat luar biasa menurut saya. Mungkin itu adalah hal kecil saja yang dilakukan oleh orang Malaysia di Malaysia, tapi tidak bagi saya. Ini adalah satu kehormatan besar ketika mereka bercakap dengan saya, tangan di dada, dan juga mengatakan terima kasih, selamat datang, semoga senang di Malaysia, semoga bahagia di sini, semoga Anda betah. Saya suka dengan cara berbicara seperti itu guys ya. Itu seolah itu sangat-sangat menghargai dan menghormati orang lain saat kita berkomunikasi dengan dia guys ya. Itu menjadi culture shock saya guys ya, karena saya sering
mendapatkan hal demikian. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap ya. Karena saya dan Aka ini yang saya reaksi adalah orang biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.